Halo, em, Cancer, ya. Halo Cancer. Halo juga ya, cross watcher yang lagi memantau Cancer. Ini general reading, energi banyak orang yang punya berchart Cancer, jadi bisa cocok bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu? Oke? Oke. Jadi kita mau lihat Cancer 2024. Tentang pesan dari ilahi, dari Tuhan, semesta, malaikat leluhur ya. Juga pesan dari seseorang untuk kamu. Oke? Oke. Jadi di sini kalau aku lihat ya, ada pesan dari Yang Maha Kuasa, dari ilahi untuk kamu. Kamu itu harus berani katakan tidak atau berani menolak ya. Jadi jangan nggak enakan terus, jangan nggak tegaan ya. Saya nggak tega nih sama dia, saya nggak enakan sama mereka. Saya nggak enakan sama keluarga, sama saudara, sama teman, atau sama siapapun lah. Jangan terus-terus nggak enakan, jangan terus-terus nggak tegaan. Kalau memang harus menolak, menolak. Kalau memang harus bilang tidak, ya, gitu. Apalagi kalau kamu ngerasa dimanipulasi, kalau kamu ngerasa dimanfaatin, jangan gitu terus, ya. Oke. Ada pesan dari semesta untuk kamu, berbahagialah, ya. Kan hidup ini pilihan, jadi pilihlah bahagia. Daripada kamu sedih-sedih terus, galau-galau terus, ya. Jadi apa ya? Gak usah semua dipikirin, gak usah semua dibaperin, ya. Jangan semua didalami begitu, dengan overthinking, berpikir berlebihan, dan jangan semua dibawa ke perasaan, ya, gitu. Kalau kita punya masalah ya udah, aku sih ngerasa jangan terus-terus stres ke masalah itu ya, tapi lebih kayak cari solusinya gitu. Dan kamu harus tenang untuk mencari solusi, kamu harus tenang untuk mencari jalan keluar, ya. Ya tenang ini kan dengan berbahagia kan, senyum, bahagia. Jadi kalau kamu tenang, bahagia, ya kamu melakukan banyak hal itu bisa lancar, bisa dimudahkan, dilancarkan gitu ya. Terus tahun ini ada sih kebahagiaan untuk kamu ya. Tahun ini ada kabar bahagia untuk kamu. Aku rasa seperti itu. Entah itu soal percintaan, kerjaan, keuangan, atau apa gitu ya. Ada kayaknya membahagiakan tahun ini ya. Terus apa ya? Mungkin belajar jalani hidup ini ikhlas ya. Ikhlas. Melepas yang gak bisa dikendalikan.
melepas yang nggak bisa dikontrol ya. Jadi kalau kamu ngerasa nggak bisa nih mengendalikan ini, mengendalikan itu, nggak bisa mengendalikan omongan orang, nggak bisa mengendalikan pikiran dia, mereka, ya udah lepas ya, lepas itu semua. Coba kayak bangun ya rasa percaya dirimu, bangun rasa pede gitu, percaya diri bahwa ya udah jalani hidupmu sesuai jati dirimu, jalani hidupmu sesuai passion kamu gitu, keinginanmu. Jadi kayak jangan sekedar untuk menyenangkan orang, jangan sekedar untuk bahagiakan keluarga lah, bahagiakan dia, mereka, jangan sekedar itu. Tapi ya pokoknya jangan lupa mencintai dirimu, jangan lupa sayang sama dirimu, begitu ya. Kamu kan berhak bahagia, nggak sekedar mikirin mereka. Oke? Oke, ada pesan malaikat. Sepertinya ya, kamu ini masih ada rasa sakit. Beberapa cancer ya, mungkin masih ada rasa sakit. Entah sakit hati lah, marah lah, kecewa lah. Kayaknya masih ada. Mungkin kita bisa memaafkan, tapi sulit untuk melupakan ya. Nggak apa-apa, manusiawi ya. Itu manusiawi sih. Memang ya kita tuh bisa memaafkan atau ya udah mengerti, memahami, memaklumi, ya sudahlah gitu. Tapi rasa sakit, rasa kecewa itu masih ada, masih membekas ini di hatimu ya. Tapi ada pesan malaikat bilang rasa sakit itu jadikan motivasi untuk kamu bertumbuh ya. Rasa kecewa, marah, sakit hati itu jadikan motivasi untuk dirimu bertumbuh pribadimu, bertumbuh spiritualitasmu, bertumbuh karaktermu, bertumbuh kedewasaanmu, kebijaksanaanmu dan sebagainya gitu ya. Jadi ya begitu sih memaknai rasa sakit itu ya. Kalau kamu memaknai seperti itu ya lama-lama kamu ikhlas, lama-lama kayak ya udahlah ya, namanya juga hidup. Mungkin rasa sakit yang dia berikan, rasa sakit yang mereka berikan itu sebagai pembelajaran, itu sebagai proses buat saya ini aja kuat gitu, buat saya termotivasi lah bahwa saya harus bangkit, saya harus tunjukkan ke mereka ya bahwa saya bisa sih lebih kuat, bisa lebih hebat gitu ya. Jadi harus motivasi diri sendiri. Oke, terus stop, berhenti. Ini pesan dari apa ya? Leluhur ya, pesan dari leluhur. Kakek nenek moyangmu punya pesan tentang stop, berhenti ya. Berhenti dalam artian apa nih? Ya banyak artinya ya. Bisa berhenti membahagiakan orang-orang, berhenti menyenangkan semua orang, atau berhenti di situasi yang begitu-begitu aja, ya kan? Berhenti stagnan gitu, Kak, ya. Jadi kalau kamu rasa saya nggak bisa nih gini-gini aja, ya ayo bangkit gitu. Atau saya nggak bisa gitu-gitu aja, ayo bangkit, bangunlah, ya. Kamu bisa membangun hidupmu. Itu sih. Cuma bicara leluhur itu kan ada spiritualitas yang mendalam ya. Artinya ada korelasi antara pesan leluhur dengan spiritualitasmu. Apalagi kesadaran spiritual ya. Ya terutama itulah. Jadi maksudnya kayak gini loh. Kan ini beberapa kita ini membayar karma leluhur loh. Kita bayar karma kakek, nenek moyang, atau kita bayar karma orang tua kita
kita bayar karma keluarga atau ya dari garis keturunan gitu ya. Jadi hidup kita tidak mudah, bahkan kita ngerasa beda dari yang lainnya. Kita ngerasa mungkin aneh begitu dari yang lainnya. Perasaan orang-orang sesuai gitu dengan standar dunia ini, ya kan? Ya itu kan standar dunia. Nah, ketika kita membayar karma, hidup kita tidak mudah. Ya, di situ ada kesadaran spiritual bahwa kenali dirimu, siapa dirimu yang sebenarnya. Kenapa kamu berbeda daripada yang lainnya? Kenapa kamu terlihat aneh daripada yang lainnya? Ya, muncul di situ kesadaran spiritual, mengenali diri sendiri gitu. Kayak oh iya, mungkin saya ini beda karena ya saya membayar karma keluarga, membayar karma leluhur begitu. Tapi kenapa harus saya? Ya karena saya yang kuat gitu. Karena saya yang bisa, yang mampu. Kan Tuhan itu ngasih ujian kan karena ada kemampuanmu, ya kan? Gitu. Jadi berprasangka baiklah. Berprasangka baik kepada Yang Maha Kuasa, ya. Jadi hentikan pola-pola yang udah nggak relevan lagi ya. Hentikan pola-pola duniawi yang menurutmu itu normal. Padahal ya bukan berarti kita ini nggak normal ya. Bukan berarti kita seperti itu. Jadi apa ya, ini berhenti ini aku ngerasanya lebih kayak ya hentikan aja pola-pola lama, pola-pola duniawi yang menurut kamu tuh kayak ya hidup seperti mereka itu wajar, hidup seperti orang-orang itu ya itulah duniawi yang sesungguhnya, tapi kan itu duniawi gitu. Jadi buka pola pikirmu, buka kesadaranmu gitu. Sadar bahwa ya udah kita ini berbeda gitu. Kita beda dari yang lainnya. Dan pasti kita ini berbeda kan ada maksud dan tujuannya dari Yang Maha Kuasa ya. Gitu. Jadi ya sadari tentang spiritualitasmu. Kamu lahir ke dunia ini dengan visi misi tertentu, dengan panggilan jiwa tertentu ya. Jadi ya kamu lahir ke dunia ini mungkin ya membawa perubahan lah, perubahan untuk keluargamu ya, supaya keluargamu tidak ikuti lagi pola-pola lama begitu, supaya keluarga kita tidak ikuti pola-pola yang dulu yang nggak relevan lagi, yang nggak sesuai, yang duniawi gitu kan. Ya mungkin kamu lahir ke dunia kan bawa perubahan itu. Ya termasuk untuk lingkungan kamu, kehidupanmu, supaya orang-orang melihat gitu. Sebenarnya kamu ini cahaya, kamu tuh yang bisa bikin orang ya pikirannya terbuka dan mau berubah ya. Bahwasanya ya hidup itu nggak sekedar tentang standar mereka, hidup itu nggak sekedar standar dunia, tapi lebih ke ridho Yang Maha Kuasa gitu kan. Itu sih ya begitulah. Jadi stop overthinking, stop apa ya, ngikutin alur dunia gitu. Ya aku rasa stop aja pola-pola yang nggak layak lagi atau pola-pola toxic ya yang selama ini memang nggak sehat untuk kamu ya. Oke. Ini ada seseorang punya pesan ya. Dia ini kacau memikirkan kamu atau dia kacau tanpa kamu ya. Ada seperti itu. Aku ngerasain ada yang sayang banget sama kamu, tapi nggak ditunjukin begitu ya. Ya kan. Jadi ya gitu Cancer. Aku ngerasain ya ada yang mencintaimu, menyayangimu, tapi nggak ditunjukin gitu ya. Iya, ini ada yang sayang banget sama kamu. Cuma yang nggak terbuka gitu, nggak terlalu ditunjukkan. Entah kenapa ya. Mungkin ya ini udah diam-diaman mungkin, gak interaksi lagi atau gak ketemu lagi.
Entah karena apa ya? Karena keadaan kah? Karena ada sesuatu gitu, makanya dia tidak terbuka sama kamu ya. Cuma orang yang bilang dia kacau, dia tuh kacau, dia berantakan ini sebenarnya tanpa kamu. Ya mungkin kalau dari luar dia baik-baik aja sih. Orang ini dari luar baik-baik aja, beberapa ini dia fokusnya ke masa depan, dia fokusnya ke impian, cita-cita. Beberapa ini ya fokusnya ke kesuksesan atau apa gitu ya. Orangnya fokus ke depan gitu. Dari luar ya baik-baik aja. Dari luar kayak dia itu udah sembuh lah dari koneksi ini atau apa gitu ya. Dia terlihat baik-baik aja, bahkan fokusnya ke depan gitu ya. Tapi itu terlihat di depan. Tapi di belakang beda lagi. Ya di belakang kayak gini, kacau, berantakan gitu ya. Itu sih. Aku rasa yang berantakan ini perasaan sih. Perasaan ya. Perasaan itu berantakan. Kayak gini loh. Aku di depan tunjukin versi terbaikku ya. Aku di depan tunjukin ya aku fine-fine gitu. Aku ya baik-baik aja. Tapi kan di depan. Di belakang siapa yang tahu ya. Di belakang ya aku hancur-hancuran. Aku kepikiran. Ya kepikiran tentang kita. Ya ada rasa kayak gitu. Atau ya dari luar aku tuh oke-oke aja, tapi di dalam hati aku ya hancur-hancuran banget sih. Cuma ya itu, cuma dipendam sendiri ya. Ya, ada sosok yang sebenarnya mungkin mirroring sama kamu ya. Ini ada sosok yang mirror, cerminan. Jadi kalian ini sama-sama nggak bisa mengekspresikan perasaan sendiri gitu ya. Kamu dia kurang berekspresi, kamu sama dia kurang terbuka gitu, kurang komunikasi atau nggak bicara. Jadi gimana mau tahu gitu ya. Tapi kan intuisi tahu sebenarnya, feeling itu nggak bohong ya. Memang ini saling sayang, saling cinta, cuma kayak ya gitu tertutup ya. Menutup diri. Kalian berdua sama-sama nggak berekspresi gitu, sama-sama nggak menunjukkan bahwa cinta itu ada. Cuma ya udah diem aja tuh. Oke, terus orang ini mengalami apa ya, rasa yang nggak enak sih aku lihatnya ya. Kayak gini rasanya nggak enak atau berantakan atau kacau itu seperti ya aku jalani hari-hariku, aku jalani aktivitasku begitu. Tapi soal perasaan ya sebenarnya ya nggak enak gitu ya. Bisa tiba-tiba sedih ingat kamu, bisa tiba-tiba senyum-senyum kah ingat kamu, atau tiba-tiba galau mikirin tentang kita begitu ya, itu ada. Atau aku sibuk nih seharian, terus ketika mau tidur ya overthinking lah, kepikiran kamu kayak gitu. Ada orang seperti itu ya. Ya udah dia jalani hari-harinya begitu, tapi udah ketika sendiri, menyendiri gitu ya teringat kamu lah. Kayak ada rasa, kamu di mana ya? Kamu tuh lagi apa? Kamu sehat nggak ya? Kamu bahagia nggak gitu? Ya kepikiran sih sama kamu. Oke. Oke. Tahun ini ada saja yang memancing emosimu. Tahun ini ada saja memancing drama, memancing keributan. Ya pokoknya tahun ini ada saja memancing huru-hara, ya. Jadi ya kendalikanlah emosionalmu. Berani menolak, berani bilang enggak gitu. Contohnya kayak gini loh. Kayak gini loh. Misalnya aku tuh
males banget ya ketemu temen yang ini. Soalnya aku rada-rada sensi ya. Ya udah, tolak, bilang enggak. Aku nggak bisa ketemu orang kayak gini. Nah, gitu. Atau aku rada-rada sensi ya sama saudara aku yang itu. Ya aku ngerasa nggak cocok aja. Atau orangnya nggak satu vibrasi sama aku. Atau orangnya itu ya nggak enak aja energinya. Entah itu teman, saudara ini ya, ada nggak enak gitu energinya. Ya udah, tolak untuk deket, atau ya katakan tidak ya, itu sih. Atau lebih sopannya jaga jarak lah ya. Karena gimana ya, kita bisa aja sih silaturahmi sama keluarga ya. Sama keluarga itu kan harus ada silaturahmi atau apa. Cuma ya belajar jaga jarak, belajar bikin space ya, bikin jarak gitu. Kalau ada hal-hal yang kamu rasa di luar kendalimu, di luar kontrol, nggak bisa ngadepin dia, nggak cocok nih, nggak nyambung energi aku sama orang kayak gini, kayak gitu, ya jaga jarak aja, udah gitu. Daripada ketemu orang itu, mancing emosimu, kan males ya, gitu. Oke? Ini beberapa kalian tahun ini ya pelan-pelan akan stabil secara keuangan ya, pelan-pelan akan membaik atau meningkat secara keuangan. Jadi bahagialah, makanya bilang bahagia kan tadi. Mungkin kebahagiaanmu tahun ini duit ya. Beberapa kalian bahagia sih tahun ini karena uang. Ya mungkin ada hasil kerja kerasmu, ada hasil dari usahamu. Jadi bisa bahagia ya dengan uang gitu. Tapi uang nggak segalanya juga ya. Uang nggak segalanya. Ya kamu juga butuh cinta, begitu? Kamu juga butuh kasih sayang ya. Tapi ya kembali ke pribadi masing-masing sih. Kalau kamu rasanya ini dulu, mikirin uang dulu, baru mikirin yang lain. Nggak apa-apa sih. Tergantung kalian ya. Oke. Tahun ini perhatikan kesehatanmu. Kamu ini rentan sakit ya. Jangan sakit-sakit, cancer ya. Jaga kesehatanmu. Makan yang sehat. Mungkin lebih kayak ini ya, pola makan, pola tidur teratur lah ya. Tapi bicara kesehatan, ini nggak secara fisik doang, tapi mental juga ya. Banyak loh sebenarnya secara mental itu sakit, jadi fisik juga sakit. Ada seperti itu. Apa ya? Misalnya kayak nggak bisa mengontrol pikiran atau berpikir berlebihan. Ya udah pusing-pusing tuh. Tekanan darah nggak stabil lah, bawaannya males lah, bawaannya pengen emosi, marah-marah gitu. Jadi ya itu bisa juga bermula dari mental, dari pikiran gitu ya. Kendalikan pikiranmu. Nggak semua harus dipikirin, nggak semua harus dibaperin. Jangan semua dibawa pikiran dan perasaan ya. Kalau kamu begitu ya bisa pusing-pusing lah, bisa nggak enak badan atau kenapa-napa gitu ya. Itu sih. Kan dari mental bisa ke fisik juga ya sakitnya gitu. Oke, kemudian ini beberapa kalian dibilang stop playing victim ya, stop merasa menjadi korban gitu. Jadi ya kita memang pernah disakiti, kita pernah terluka ya, pernah sakit hati gitu, marah, kecewa atau apa gitu, emosi banget terhadap seseorang.
terhadap beberapa orang. Cuma jangan terus-terusan merasa korban, ya. Jangan terus-terusan merasa diri ini korban atau playing victim, ya. Lebih kayak punya perspektif atau cara pandang yang luas, cara pandang yang mendalam, atau pelan-pelan pelajari semuanya. Kenapa terjadi hal kayak gini ya? Kenapa terjadi begitu ya? Coba dipelajari semuanya. Karena ya itu semua gak kebetulan sih, aku rasanya. Oke? Semua yang terjadi di hidupmu itu pembelajaran. Semua yang terjadi di hidupmu ya itu pengalaman, atau kita nggak tahu ya. Mungkin ada pada akhirnya menjadi jawabannya. Mungkin ada pada akhirnya menjadi takdirmu gitu ya. Jadi ya udah berprasangka baiklah gitu. Terus kita juga harus sadar ya, harus aware, harus ada awareness atau kesadaran bahwa semua yang terjadi itu polanya sebab akibat ya. Semua yang terjadi itu ada sebabnya sehingga ada akibatnya. Misalnya, kenapa ya aku itu sakit hati ya? Karena aku menyerahkan hati. Aku menyerahkan hati berlebihan begitu ya. Jadi sakit banget gitu. Atau kenapa ya aku kecewa? Ya karena aku berharap gitu. Jadi ada sebab akibatnya gitu kan. Terus kenapa ya orang-orang menyakiti aku? Ya karena aku ngasih celah untuk mereka menyakiti ya. Itu ada sebab akibatnya. Tuh. Jadi kita bisa disakiti ya karena ya kitanya mengizinkan ya. Kita mengizinkan atau kita memberi celah orang-orang bikin sakit hati, bikin kecewa. Coba kalau kita batasi diri. Coba kalau kita lebih bikin batasan, perlindungan untuk diri sendiri, pasti ya nggak terjadi semua ini gitu. Oke? Dan bicara kesadaran ya, kesadaran ini juga tentang kesalahan. Mungkin kalau ngerasa bersalah ya jangan denial, jangan menyangkal ya. Kalau kita ngerasa salah ya udah minta maaf gitu. Kalau kita ngerasa bersalah, gelisah, ngerasa kayak iya juga ya aku tuh salah, iya juga ya aku tuh melakukan kesalahan, ya udah jangan denial, jangan menyangkal gitu. Kalau saatnya mau minta maaf gitu ya. Tapi belajar juga memaafkan. Oke? Mungkin ada yang bersalah ke kamu, maafkan itu. Aku ngerasa ini kamu tuh ada mirror dengan seseorang. Iya. Kamu tuh ada energi cerminan, mirroring dengan seseorang. Apa kalian ini twin flame begitu? Twin flame soulmate atau ada koneksi kuat ini dengan seseorang? Aku ngerasa ada twin flame ya. Twin flame, mirror gitu. Ya kamu dengan seseorang ini mirroring, cerminan. Jadi kamu sering denial, dia juga sering denial ya. Kamu sering menyangkal, dia sering menyangkal. Contoh, enggak aku nggak suka sama kamu, padahal denial, menyangkal. Atau enggak aku nggak sayang sama kamu, kamu tuh jahat, kamu tuh begini begitu, kamu bukan tipe aku nggak bisa dengan orang seperti kamu, aku nggak wajar dengan kamu, aku nggak pantas buat kamu, bla 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 gitu. Denial, menyangkal ya. Akhirnya ya sama-sama sakit, cuma nggak terbuka. Siapa sih yang tahu kita tuh sakit ya? Nggak ada yang tahu. Itu sih sebenarnya sedih ya, sedih.
Cuma aku ngerasa ini nggak kebetulan ya. Beberapa ini memang membayar karma. Kita membayar karma melalui koneksi ini ya. Ya ada juga memang kita ini ditempa jadi orang lebih baik. Kita ditempa jadi orang lebih kuat dan lebih hebat ya. Beberapa kalian kalau jadi versi terbaik, kalian akan dipertemukan lagi ya. Beberapa kalian kalau jadi versi terbaik akan didekatkan lagi. Begitu. Oke, sampai sini dulu Cancer ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.